akademis prodi. Nah, di sini itu ada apa aja? Ada tempat untuk kita menginputkan kurikulum. Ya, di data masternya ada data kurikulum, data kita dosennya siapa aja, data pembimbing akademik, jadi dosen dan mendapatkan PA siapa saja itu ada di sini, data ruang kuliah kita, ya, dan data prodi, jadi informasi ini ya, nanti buat transkrip gitu. Kemudian ada data mahasiswa juga ya, untuk mengetahui mahasiswa baru dapat berapa. Kemudian kita kalau misalnya mau nyari info tentang mahasiswa tertentu itu bisa dicari di sini gitu ya. Misal ini kita bisa ngetik NPM-nya atau namanya gitu ya. Misalnya Miswatul. Nanti kita bisa lihat nah ini dia PA-nya siapa, data dirinya dan lain sebagainya, statusnya sekarang masih aktif tuh. Oke, kemudian ketagihan ini untuk mengetahui mahasiswa yang sekarang sedang aktif itu UKT-nya berapa gitu ya, dia sudah bayar apa belum, itu ada di sini. Oke, kemudian pengajuan UKT ini siapa aja yang mengajukan angsuran atau banding UKT. Jadi kita juga ada mekanisme itu ya, kalau misalnya mahasiswa keberatan karena kondisi keluarga, kan kita ada periode-periode tertentu untuk banding UKT atau pengajuan angsuran. Oke, terus untuk mengelola kegiatan MBKM ya. Nah, di sini nanti kita bisa masukkan kegiatan magang. Waktunya Mas Tegar dulu ada yang ke TKL, ke SMA IT, SMP. Oh, magang keagamaan ya? Iya, keagamaan. Nah, itu masuk ke sini dulu itu magang praktik kerja. Nah, nanti kita tuh bisa memberikan konversinya, nilainya itu lewat sini. Yang kemarin aja ya, yang ada PLP. Contoh PLP untuk magang. Nah, magang terintegrasi gini-gini nih nilainya masuk ke sini, konversi gitu-gitu tuh masuknya ke sini nilainya. Nanti kita nginput nilainya dia di sini. Itu MBKM, kemudian perkuliahan. Nah, di sinilah kita menginput jadwal perkuliahan. Di SIA gitu ya. Jadi di awal semester Core Prodi dibantu dengan tenaga kependidikan Prodi akan menginputkan jadwal perkuliahan, makulnya apa, jamnya, ruangannya gitu ya. Nanti setelah kita menginput di sini di SIA, data itu akan otomatis sinkron dengan data Simokul tadi. Ini. Jadi muncullah jadwal. Dan karena di sini sudah muncul jadwal, dosen bisa membuka menutup kelas di sini, melaporkan kuliah kayak gitu. Gitu ya. Jadi sekarang karena sudah ada sistem itu sudah gatok semua, dan ketika di Simokul sudah keluar, sudah dilaksanakan perkuliahannya sesuai jumlah tadi ya, kalau mau UTS, kalau mau UAS tadi akan sinkron juga dengan SIM nilai. SIM nilai. Nah, SIM nilai ini adalah sistem untuk memasukkan nilai. Ini akunnya masing-masing dosen, nggak ada SIM nilai prodi ya. Ada sih SIM nilai yang dikelola prodi itu untuk memasukkan nilai skripsi. Jadi nilai skripsi itu yang memasukkan juga core prodi menggunakan akun SIM nilai untuk khusus skripsi. Tapi kalau makul pribadi ya, nah berarti maksudnya ke SIM nilai masing-masing dosen. Nanti saya akan menginputkan sesuai dengan komponen penilaian ini yang ada di pedoman akademik. Langsung otomatis semua gitu. Sudah sinkron semua. Oke, ini untuk sistemnya ya. Di sini juga kita menginputkan jadwal UTS, jadwal UAS begitu. Ya, saya baru tahu. Nilai. Nah, KHS langsung sementara saya bisa memonitoring perkembangan studi mahasiswa tertentu. Misal ini, nah angkatanmu ada yang belum ini loh, ada yang belum lulus. Iya ada. Ayumna, ini misalnya ya. Nah, Ayumna saya bisa lihat nilainya dia begitu ya. Semua mahasiswa bisa dipantau di sini. Oke,
Oke, monitoring ini juga siapa mahasiswa yang udah ngambil KRS ya, siapa yang belum, berapa mahasiswa yang sudah ngambil makul tertentu. Saya juga bisa memantau dosen-dosen yang sudah nginput nilai itu siapa aja. Ini sudah belum ini ya. Sudah semua karena ini yang semester kemarin. Tuh, ya. Ini sistem SIA. Ya. Semua kegiatan akademik dimonitor di sini. Oke, ini di SIA Untidar. Ini SIA ya, SIA dan segala sistem pendukungnya ya. SIA tadi ngeling kemana? Ke Simokul, ke Simnilai, apalagi ya. Ya itu. Terus bagaimana pemanfaatan sistem? Gimana? Ini. Oh yang Mbak Dwi. Ya udah tak bawa dulu. Belum dilem. Oke, thank you. 750. Ya, thank you ya Mbak. Nah, bagaimana pemanfaatan sistem dalam pengelolaan perkuliahan sudah ya tadi ya? Sudah. Dan administrasi, kalau administrasi mahasiswa ini kalian punya Sipadu. Oh ya, ada Sipadu. Ingat ya, Sipadu. Nanti jadwal yang sudah kita input tadi di SIA kan juga masuk ke Sipadu kalian. Jadi kalian ketika KRS tahu jadwal kuliahnya. Ya, kemudian ketika kita sudah input jadwal UTS, tahu hari ini UTS apa aja, gitu kan? Iya, benar Bu. Oh, yang di Sipadu itu berarti dari yang induknya tadi dari SIA. SIA dari Terus ketika SIM nilai dosen sudah input nilai masuk ke KHS kalian. Itu ya. Apakah dosen dan mahasiswa mengalami kendala? Yo, jelasnya ada ya. Kalau kendala kan sistem yang kita kembangkan ini belum sesempurna itu gitu. Kendalanya itu mungkin di suatu waktu tertentu begitu, kadang ada maintenance sehingga menyebabkan ini belum bisa diakses sementara gitu ya. Kayak kemarin banget ini di gedung lab yang di Sidotopo itu kabel untuk wifi itu tidak sengaja kepotong oleh siapa sih, dinas yang motong pohon itu loh Mas. Nah jadi internet di sana padam sehingga Simokul pada hari itu nggak bisa buka dan butuh pertemuan yang di sana gitu. Jadi kendala-kendala teknis itu kadang ada tapi tidak mengganggu sih. Itu solusinya kemarin kan berarti dosen yang ada di sana, waduh kok nggak bisa ngelaporin lewat Simokul, bisa melaporkan lewat Elita. Ingat Elita enggak? Ingat. Ini contoh Elita. Ini Elita makul biokimia ya. Bisa kita melaporkan perkuliahan lewat Elita. Nah, ini memang kodenya salah ya kemarin saya inputnya. Jadi tampilannya kayak gini tapi seharusnya bisa. Gitu ya, bisa diatasi dengan melaporkan lewat ini Elita. Tapi nanti setelah Simokulnya pulih lagi dilapor ulang atau enggak usah? Sudah itu dari tadi sudah terekam sebagai satu pertemuan. Gitu. Okay. Nah, kendala yang lain ini sih Mas, sekarang itu kan tuntutannya kurikulumnya itu OBE, Outcome Based Education. Nah, kurikulum yang berbasis OB itu menekankan pengukuran CPL, capaian pembelajaran lulusan, dan sistem akademik kita ya SIA, SIM nilai itu sebetulnya belum sepenuhnya bisa mendukung OBE itu. Nah, jadi masih harus dikembangkan lagi supaya pengukuran terhadap CPL itu bisa tersistem. Sementara ini kita belum bisa tersistem. Kita menggunakan pengukuran secara manual menggunakan Excel. Gitu, ya. Tapi kalau universitas yang sudah itu seperti UNS itu sudah tersistem untuk pengukuran itu. Nah, kita belum, karena kan ini nggak mungkin prodi mengembangkan sendiri, ini harus TI gitu ya. Nah, dan TI pun juga nggak bisa gerak sendiri, harus ada arahan dari bidang 1 UNIF, dari LPMPP kayak gitu ya. Ya, kalau kendala ada kendala teknis dan kendala yang substantif kayak gitu tadi ya. Jadi kita ya masih terus memperbaiki. Oke, udah clear. Terus selanjutnya ini. Iya. Pembelajaran, pelaksanaannya, bagaimana sistem pelaksanaan pembelajaran di prodi? Ya jelasnya menyelenggarakan perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang ada di kurikulum ya. Jadi setiap prodi pasti punya buku kurikulum. Buku kurikulum ini kita sudah pernah
ada beberapa buku kurikulum. Yang pertama kurikulum 2017 yang digunakan oleh angkatan 2018, 19 ya, 20, 21 itu juga masih pakai. Kemudian yang kedua kurikulum 2022. Kurikulum 2022. Nah, kemudian kita di 2025 ini juga mau ada kurikulum baru. Nah, tapi ini masih dalam proses pengembangan karena untuk mengembangkan kurikulum itu kita ada arahan gitu ya dari UNIF, ada pedomannya. Kemudian kita harus mengundang siapa untuk menilai kurikulum kita itu gitu. Jadi pastinya pelaksanaan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang berlaku. Kalau membutuhkan dokumen kurikulum nanti ini ya, silakan diminta ke saya, boleh ada. Nanti kasih yang terbaru yang kurikulum 2022. Oke, sistem pelaksanaan pembelajaran itu ya makulnya berdasarkan kurikulum dan setiap makul pasti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS ya. Setiap makul kan ada RPS-nya ya, di awal pertemuan pasti diinformasikan gitu. Nah, itu penyusunan RPS juga mengacu pada kurikulum. Mengacunya dalam hal apa? Dalam hal capaian pembelajaran yang harus dibebankan kepada mahasiswa. Ingat kan di RPS pasti ada CPNK, ada itu. Nah, itu mengacu di mana? Mengacu di dokumen Dokumen. Oke. Jadi nggak sesuka dosennya ya. Kira-kira saya ngajar genetika ini diisi apa ya? Gitu enggak. Ada rambu-rambunya di dalam buku kurikulum. Buku kurikulum itu yang menyusun prodi. Menyusun kurikulum itu melibatkan pemangku kepentingan internal ya, dosen prodi, kor prodi, UPPS atau pengelola prodi ya, fakultas. Itu yang internal. Yang eksternal itu adalah mitra ya, misalnya kepala-kepala SMA atau kepala MGMP kita biasanya ya. Kemudian mitra dari dunia industri gitu, ahli atau apa. Kita pernah undang Prof. ID untuk tinjau kurikulum kita. Ya, jadi untuk membuat kurikulum ada prosesnya. Ya, gitu ya. Apakah pembelajaran lebih menekankan pada teori, praktik, laboratorium atau pembelajaran basis proyek? Ada pembelajaran yang sifatnya teori, ada yang sifatnya berpraktikum ya. Nah, itu disesuaikan dengan karakteristik bahan kajian dan capaian pembelajaran yang harus dicapai. Jadi nggak semua makul ada praktikumnya ya, karena bahan kajiannya tidak memungkinkan untuk praktikum. Ya. Jadi ada mata kuliah yang memang ada praktikumnya dan yang tidak. Nah, mata kuliah teori dan praktikum nanti apakah penilaiannya sama? Beda. Karena di dalam pedoman akademik ini juga sudah diatur mata kuliah praktikum itu minimal menilai apa aja, bobotnya bagaimana, itu ada di sini. Nah, mata kuliah teori itu harus menilai apa aja, bobotnya berapa, itu ada di sini. Dan itu udah sinkron dengan yang di sini nilai tadi, Mas. Jadi kita tinggal masukkan nilainya aja, nanti dibobot oleh sistem. Itu ya. Dan kalau pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus itu karena itu adalah tagihan IKU, indikator kinerja universitas, semua mata kuliah harus. Kalau enggak PJBL, case study. Karena UNIF ada tagihan indikator kinerja gitu. Jadi makul diminta untuk menerapkan proyek atau studi kasus. Ya. Jadi SIM nilai udah saya bukakan kan ya. Sudah. Ada ini. Nah, ini loh. Iya ini. Berarti ini udah tuntutan dari universitas ya? Tugas, UTS, UAS, tugas kasus atau proyek. Tuh. Apakah ini perangkat pembelajaran apa saja yang wajib disusun sebelum perkuliahan dimulai? Yang jelas RPS ya. Kalau dosen belum mengupload RPS-nya di Simokul, kuliahnya nggak bisa dibuka. Jadi di awal semester mereka wajib membuat RPS. Ya, RPS-nya diupload oleh Simokul dosen masing-masing. Di sini prodi bisa memonitor, ya, bisa melihat, bisa membuka akses. Kalau misalnya dosennya, RPS-nya kok ternyata ada yang salah ya. Bisa menghubungi korprodi untuk membuka aksesnya dulu, jadi itu di take down, nanti diganti RPS yang lebih sesuai gitu ya.
yang jelas RPS, kemudian perangkat yang lainnya ya sesuai dengan apa yang ditulis di RPS-nya. Misalnya bahan ajar ya, atau misalnya perangkat penilaian kayak kuis-kuis, soal-soal UTS, UAS itu harus disiapkan oleh dosen di semua makul. Oh, kalau di siswa kan ada LKPD gitu ya Bu. Kalau di mahasiswa itu berarti dosen juga membuat ada LKM gitu Bu. Ada yang ada yang tidak. Disesuaikan dengan apa? Dengan model yang dikehendaki pada saat menyusun RPS. Jadi kalau misalnya modelnya apa ya, guided inquiry gitu ya, berarti kan dia harus ada biasanya itu kalau buat praktikum itu loh Mas, guided inquiry berarti kan harus ada guidingnya atau pedomannya. Nanti dia harus membuat pedoman praktikum kayak gitu. Disesuaikan dengan model yang dia pilih. Gitu ya. Nggak harus sama semua makul, disesuaikan aja sama model. Tapi yang jelas RPS ya Bu. RPS itu yang wajib. RPS wajib. Yang lainnya menyesuaikan. Sama ini instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu ya kuis, ya UTS, UAS itu wajib. Oh, wajib ada sebelum yang sebelum RPS sih. Iya. Tapi kalau UTS UAS itu mendekati pelaksanaan UTS. Ini udah pekan kelima kan. Nah, ini kami sudah ditagih untuk mengumpulkan soal untuk UTS, karena soal itu harus direview dulu, nggak langsung di copy kayak gitu. Yang mereview gugus penjaminan mutu. Yang tadi gugus penjaminan mutu. Oke. Soalnya harus direview dulu. Bagaimana proses penyusunan dan evaluasi perangkat pembelajaran seperti RPS dan lain-lain? Untuk penyusunannya dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan mempedomani buku kurikulum ya. Kemudian sebelum perkuliahan itu dimulai, prodi mengadakan rapat untuk mengecek begitu ya kesesuaian RPS dengan CPL dan CPMK yang memang harus dibawa gitu. Kemudian untuk mengupdate juga bahan kajiannya, mungkin dalam perkembangan tahun ke tahun itu sudah ada materi yang harus disisipkan, ditambahkan atau dikurangi, mengubah model pembelajarannya. Jadi kita biasanya rapat dulu sebelum pelaksanaan perkuliahan mulai gitu. Jadi kita rapat untuk ngerevisi lah ya, biar RPS-nya tiap semester itu enggak sama gitu. Jadi saya boleh minta contoh RPS-nya gitu Bu? Boleh, nanti silahkan diingatkan aja ya siap, ke saya hal-hal apa aja yang kamu butuhkan. Tadi misalnya kurikulum, contoh RPS, kayak gitu ya, nanti di list aja. Siap. Oke, metode pembelajaran apa yang paling sering digunakan dalam perkuliahan pendidikan biologi? Utamanya metode pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, pada mahasiswa. Sudah tidak direkomendasikan ceramah seperti itu ya. Modelnya bervariasi, ada RKA, ada ERIC, ada PBL ya, inquiry, macam-macam lah ya. Nanti silakan dicek di RPS. Yang jelas juga ada studi kasus sama PJBL project. Itu banyak bervariasi. Kemudian bagaimana upaya prodi dalam mendorong pembelajaran yang aktif kolaboratif yang menggunakan model-model yang mengaktifkan mahasiswa tadi. Ya. Siap. Itu. Nah, kemudian bagaimana integrasi kegiatan praktikum penuh atau kegiatan lapangan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk integrasi praktikum ini memang ada ya makul-makul yang memang didukung oleh kegiatan praktikum. Jadi ada teorinya, ada praktikumnya. Sekarang digabung Mas, kurikulum. Kalau Mas Tegar kan menggunakan kurikulum 2017 ya, yang masih memisahkan teori sama praktikum. Misalnya biokimia sama praktikum biokimia. Iya, betul. Kan ya? Nah, di kurikulum 2022 itu kita sudah gabungkan menjadi 3 SKS. Jadi biokimia itu nanti ini sudah gabung, di dalamnya sudah ada aktivitas teori dan praktikum. Gitu ya. Nah, integrasi kegiatan praktikumnya seperti itu. Ada yang memang karena tuntutan ini ya, bahan ajarnya ya, atau bahan kajiannya. Ada juga yang meskipun
itu adalah makul teori, tapi disisipi oleh kegiatan lapang. Contohnya pembelajaran luar ruangan, itu ada makul ya, namanya pembelajaran luar ruangan. Itu di pertemuan tertentu itu mengagendakan studi gitu ya, ke mana gitu ya. Oh iya, yang kayak jalan-jalan gitu ya Bu ya? Ya, terus di sana nanti dikasih tugas apa gitu ya. Tuh. Kemudian untuk integrasi penelitian ini biasanya dimasukkan sebagai bahan kajian. Misalnya dosen melakukan penelitian, kemudian menghasilkan artikel jurnal gitu ya. Nah, artikelnya itu nanti disisipkan ke dalam bahan ajar di mata kuliah tertentu yang terkait. Okay. Bukan hanya jurnal ya, tapi kadang dosen penelitiannya menghasilkan buku gitu ya. Nah, buku tersebut nanti digunakan sebagai bahan ajar untuk di makul tertentu. Oke. Itu integrasinya. Oke. Profil, seperti apa profil yang saat ini berkembang di prodi, misalnya berbasis riset kontekstual atau berbasis teknologi. Profil pembelajarannya jelasnya mendukung visi keilmuan ya. Visi keilmuan kita kan ada beberapa unsur, inovasi ya, kemudian kewirausahaan, kearifan lokal, sama sumber daya. Nah, untuk pembelajaran yang mendukung inovasi berarti penggunaan media yang terkini gitu ya. Kemarin Mas Tegar datang kan waktu itu datang. Ada VR gitu ya. Itu inovasinya. Kemudian untuk profil kewirausahaan ada mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan sama praktik kewirausahaan. Untuk mata kuliah yang berkaitan dengan sumber daya dan kearifan lokal ada etnopedagogi. Di Mas Tegar belum ada? Ada etnopedagogi ya? Sudah ada. Etnopedagogi, kemudian ada apa lagi ya? Yang berkaitan dengan kebudayaan itu. Ya, intinya kita mengelingkan ya antara bahan kajian mata kuliah dengan profil yang tercermin di visi. Siap. Oke. Bagaimana karakteristik lulusan yang diharapkan? Profil lulusannya ya. Pastinya ada yang jadi pendidik ya. Ada yang menjadi peneliti, ada yang memenuhi wirausahawan. 3 itu. Bagaimana prodi memastikan bahwa proses pembelajaran mendukung CPL? Nah, itu tadi ya, di awal semester pasti ada rapat untuk memeriksa kesesuaian RPS dengan CPL-nya ya. Kemudian di akhir di akhir pembelajaran UAS itu ya. Kan tadi saya bilang UAS itu di review ya soalnya. Nah, gugus penjaminan mutu itu nge-review apa sih? Nge-review kesesuaian soal dengan CPL dan CPMK. Gitu. Berarti sudah sangat sistematis ya Bu ya ternyata. Ya, tapi masih ada sih ya perbaikan-perbaikan di sana sini gitu. Enggak sesempurna itu juga. Kami juga belajar dari banyak univ lain gitu ya Mas ya. Aspek lain. Pengembangan prodi, apa saja program unggulan yang dimiliki oleh prodi? Program unggulan tentu saja mata kuliah penciri ya. Yang pertama, mata kuliah penciri prodi seperti yang kebudayaan tadi ya, itu mata kuliah penciri kewirausahaannya. Kemudian program unggulan sebetulnya kita ini Mas, ada magang MBKM itu. Nah, itu kan unggulan prodi pendidikan biologi ya, yang kita bermitra dengan dunia industri di sekitar kita seperti KRGT, TKL, Borobudur. Nah, itu salah satu program unggulan yang dimiliki oleh prodi. Kerjasama, apakah prodi memiliki kerjasama dengan sekolah? Jelas ya, karena kita mau PLP di mana kalau nggak kerjasama dengan sekolah gitu. Ada ya yang mengurusi ini tadi gugus kerjasama ya. Bentuknya apa ya, mereka nanti menyusun dokumen kerjasama ya, seperti IA seperti itu ya. Itu ada. Nanti setelah ada IA begitu kita melaksanakan kerjasamanya sesuai dengan yang disepakati di dalam IA tersebut. Berarti sama Borobudur juga ya Bu ya? Ada. Tapi kalau Borobudur kemarin itu nggak ada IA karena sama kementerian begitu. Jadi untuk kementerian yang sama itu tidak perlu ada dokumen kerjasama seperti itu. Tapi kalau kementeriannya beda, baru bisa mengadakan dokumen kerjasama. Oke. Ya. Tantangan prodi, apa saja tantangan yang saat ini dihadapi oleh prodi dalam penyelenggaraan pendidikan? Yang pertama, SDM kita terbatas. Dosennya
yang berhome base di biologi itu, maksudnya yang bidangnya biologi ya hanya 8. Dibandingkan dengan mahasiswa tadi aktif di SIA itu sekitar 500 sekian ya. Nah, kalau dirasiokan bisa dihitung ya, satu dosen harus menghandle berapa, 60 mahasiswa lebih ya. Itu tantangan prodi yang pertama itu ya. Jadi SDM kita terbatas, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di saat ini ya. Terutama ini sih Mas, menyesuaikan profil lulusan yang peneliti sama wirausahawan. Itu kami merasa masih kurang sih dari yang pendidik itu kan banyak banget ya, sedangkan yang menjadi wirausahawan itu masih beberapa saja begitu. Harapannya kan lebih banyak porsinya ya yang memenuhi wirausaha dan peneliti gitu. Itu tantangan kami, dan mungkin membekali mahasiswa supaya bisa survive ketika nanti sudah lulus itu mendapatkan pekerjaan di luar bidang. Oh, itu yang diharapkan prodi juga Bu berarti? Iya, karena kan kita realistis ya Mas ya, ketika mahasiswa lulus itu tidak selalu mendapatkan pekerjaan itu sesuai dengan profil lulusan. Ada loh yang kerja di bank, ada yang kerja di agen LPG begitu tuh ada Mas. Nah, kemudian bagaimana kita menyiapkan dia biar bisa bekerja dengan baik di lingkungan yang tidak sesuai bidang. Berarti apa? Kita harus memperbanyak memberikan soft skill itu kan yang berkaitan dengan dunia kerja yang lain kayak gitu. Nah, itu juga tantangan kita. Saya juga pernah jadi mekanik mobil juga. Nah, gitu kan. Tapi itu realitanya kan ya. Kita yang bekerja sesuai bidang itu mungkin sekian persen saja. Tapi apa nggak boleh gitu kan ya? Boleh ya, boleh. Jadi boleh aja, nggak harus semuanya memenuhi visi profil lulusan prodi. Tapi prodi juga antisipasi dengan soft skill. Makanya sekarang itu ada kegiatan akademik mahasiswa di luar perkuliahan. Ya, untuk membangun suasana akademik itu misalnya kita per bulan itu mengadakan pelatihan, workshop ya, menghadirkan narasumber begitu ya dari luar untuk soft skill begitu. Nah, itu salah satunya biar memperbanyak paparan mahasiswa terhadap keterampilan. Kalau di prodi lain atau di univ lain itu biasanya ada yang namanya SKPI itu ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu kan juga mungkin bisa membantu ya ketika mahasiswa lulus. Pengembangan ke depan, apa rencana pengembangan prodi pendidikan biologi Untida di masa mendatang? Jelasnya pengembangan prodi kita akan mengikuti renstra yang disusun oleh fakultas. Prodi kan nggak punya renstra ya, yang punya adalah fakultas. Jadi apa saja yang menjadi target fakultas di tahun ke depan, dari tahun 2025 ke 2029 itu juga akan menjadi fokus prodi begitu. Karena kan kita harus mendukung renstra fakultas gitu kan. Nah, untuk yang dikembangkan yang terkait dengan rencana-rencana yang ada di sana. Ini lain lagi. Iya itu. Ini hari ini juga. Kalau memungkinkan untuk hari yang lain nggak apa-apa Bu. Nanti saya sambil menyusun yang tadi kan sudah banyak sekali ya. Nanti malah ya, kamu. Saya pusing juga nanti. Saya baru paham sekali ternyata. Banyak ya Mas ya. Banyak banget Bu yang saya baru tahu. Nah ternyata. Itu dulu memang usulan saya ke Prof ID Mas waktu kami diundang